Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa yaqina amma ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah tidak bosan-bosannya kita ini senantiasa mengungkapkan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati, Allah zat pencipta, Allah zat penyayang, dan Allah zat yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini Allah akan senantiasa menambah karomahnya kepada kita, menambah fadilahnya kepada kita semuanya yang akan bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa diikuti jejak langkahnya, Nabi yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti jejak langkah beliau, kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, beberapa minggu ini ada beberapa sahabat kita, saudara kita yang meninggal dunia, yaitu Ibu Rupilah almarhum, kemudian anaknya dari anak Bapak Agus yang perempuan itu siapa namanya, lupa. Kemudian ada jamaah kita yang ada di Mangir ya, perempuan, saya lupa juga namanya, meninggal dunia. Dan sore tadi itu anaknya Bapak Parti di Talangagung, gitu dia, anaknya Bapak Parti Talangagung ya, ini meninggal dunia ya. Ya ini memang sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh iri dan nggak boleh takut ya, nggak boleh iri, nggak boleh takut. Yang jelas kita juga menunggu ya, menunggu. Oleh karena itu dalam penantian ini kita isi seluruh amal perbuatan kita dengan amalan-amalan yang mulia yang akan mengangkat derajat kita bukan saja di dunia, insya Allah juga akan mengangkat derajat kita di akhirat karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak salahnya kalau hari ini kita berdoa ya, untuk memulai kajian ini untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan segala dosa kesalahan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada azab dan siksanya, dimasukkan ke dalam surganya. Tidak lupa pula berdoa untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sebagai sarana untuk beribadah kepadanya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir jami'al kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma syarikil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila simaliha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Bapak Ibu, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, biarpun sudah akhir-akhir bulan ya. Oleh karena itu saya dalam bulan-bulan ini senantiasa menyampaikan kajian-kajian berkenaan dengan masalah sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam hari ini yang menjadi tema kita adalah ini masalah hukum dan dalil antara yang membolehkan dan tidak membolehkan untuk memperingati Maulid Nabi SAW. Karena saya waktu peringatan tuh pernah ada yang menegur, loh kok Pak Soib ceramah di Maulid Rasul gitu. Iya. Terus di samping itu kita juga tahu bahwa di sosial media ada di antara mereka ini yang memang mengharamkan, ada di antara mereka itu yang membolehkan, bahkan ada di antara mereka itu yang seakan-akan sunnah setengah wajib ya. Jadi kita itu dalam hal seperti ini, karena ini bukan bagian daripada ibadah mahdhah ya, kita sikapi berdasarkan akal pikiran kita yang didasarkan kepada nas-nas yang ada ya. Jadi kita tidak sampai condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, hadza sirati rabbika mustaqima, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Itu saja yang kita harapkan, sehingga kita senantiasa apapun yang kita lakukan untuk berdoa kepada Allah agar dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya. Oke. Bapak Ibu, di dalam peringatan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa golongan yang memang punya pendapat itu berbeda, dan ini memang betul-betul harus dipahami ya. Biarpun pada tahun yang lalu saya sudah pernah menyampaikan ya beberapa titik tentang itu, belum saya sampaikan semuanya ini sebenarnya ya. Ada beberapa golongan yang membolehkan, bahkan ada beberapa golongan yang memang mengharamkan. Nah, lantas nanti bagaimana sikap kita sebagai warga Muhammadiyah? Yang pertama, yaitu ada golongan yang membolehkan untuk memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya apa bagi mereka? Yang pertama yaitu didasarkan kepada Al-Quran surah Yunus ayat 58. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan itulah kalian semuanya harus bergembira. Fadzalika khairum mimma yajma'un. Maka gembira dengan adanya karunia Allah, dengan rahmat Allah, itu sebenarnya lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kita punya harta yang nampak, yang nggak nampak, harta yang besar, yang kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan kita hanya gembira dengan karunia Allah, itu masih betul pahalanya lebih besar kegembiraan kita karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara karunia yang terbesar untuk dunia ini, bukan untuk orang Islam saja ya, untuk dunia ini adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah karunia yang sangat besar. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya ini tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat ya bagi seluruh alam ya, lil alamin. Bukan saja orang muslim, seluruh alam. Maka ini alasan kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Qatadah al-Ansari ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumihi yaumil isnain. Pernah suatu hari Rasulullah itu ditanya tentang puasa dia pada hari Isnin. Faqala dzalika yauma wulidtu wa yauma buistu wa unzila alayya fi. Itu adalah hari kelahiranku, dan itu adalah hari yang saya diutus sebagai seorang rasul, dan itu adalah hari yang diturunkan kepada saya wahyu.
Artinya Rasulullah itu kalau menurut hadis ini hari kelahirannya itu diperingati dengan puasa, sehingga banyak orang mentafsiri ini ya. Ini kan namanya pendapat ya. Nah, mentafsiri ini setiap hari kelahiran dia itu berpuasa. Padahal yang namanya puasa Isnin dan puasa Khamis itu memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas daripada kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sunnah yang dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk dalam sejarah adalah Nabi Ilyas ya, yang selalu senantiasa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Itu yang kedua sebagai alasan mereka ya, bahwa Rasulullah sendiri itu bangga dengan kelahirannya, sehingga Rasulullah itu berpuasa kalau menurut hadis ini. Kemudian ada yang kedua begini, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Cuma saya lihat hadis ini mu'allaqah. Arti mu'allaqah hadis yang masih tergantungkan. Hadis memang dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cuma sanad ke bawahnya sampai Imam Bukhari itu nggak ada. Tapi disebutkan dalam Imam Bukhari, dan ini diberi syarah juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diberi syarah juga ya tentang hadis ini. Nah, maka di dalam hadis Bukhari itu begini, Rasulullah itu punya paman namanya Abu Lahab ya. Kan namanya paman Rasulullah itu dari bapak dia, yaitu dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muthalib, juga ada Abu Thalib bin Abdul Muthalib ya. Itu salah seorang paman dia itu adalah Abu Lahab. Nah, jadi sehingga ada turun surah sendiri dalam Al-Quran itu bukan karena senangnya kepada Rasulullah itu ya, karena bencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surah Al-Masad atau surah Al-Lahab itu ya. Oke. Tapi si Abu Lahab ini, ketika Rasulullah Abu Lahab ini punya salah seorang jariyah atau budak perempuan yang namanya Suwaibah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang dengar kelahiran Rasulullah itu Suwaibah, yaitu budaknya Abu Lahab ya. Maka disampaikan berita itu kepada Abu Lahab ya. Saking gembiranya Abu Lahab dengar kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad berarti ponaannya kan, ponaannya. Lalu Suwaibah itu dimerdekakan ya. Ini hadiah saking gembiranya kelahiran ponaan dia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja itu, setelah dimerdekakan, Suwaibah itu diberi kesempatan untuk menyusukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya, karena yang namanya Allah yang maha membolak-balikkan hati ya. Ketika Muhammad kecil, cintanya betul kepada Muhammad, senangnya betul dengan kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia sudah besar, seakan-akan jadi musuhnya. Di dalam hadis itu, wa'ataqa Abu Lahabin Suwaibata wa arda'at an-Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian dibebaskanlah Suwaibah itu. Kemudian setelah dia terbebas, maka disuruh menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma mata ra'a ba'du ahli bi syarri halihi. Ketika Abu Lahab itu meninggal dunia, salah seorang keluarganya itu melihat Abu Lahab itu di neraka dalam keadaan yang paling tidak menyenangkan. Bi syarri halihi, keadaan yang sangat buruk ya, entah siksanya apa ya. Faqila lahu, kemudian saudara ini menanyakan kepada Abu Lahab, ma laqaita, apa yang kamu alami wahai Abu Lahab? Faqala usqa fi hadhihi bi utaqati saubah. Saya ini dalam keadaan seperti ini, tapi saya mengalami diberi minum waktu di neraka itu karena saya ini membebaskan budak saya yang namanya Saubah demi kegembiraan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Sehingga kita nggak boleh salah paham kalau ada orang yang mendasarkan pada hadis ini gembira dengan lahirnya Rasulullah, mau memerdekakan budak nggak punya budak, mau beramal jariah yang banyak nggak punya, ya sekedar memberikan sedekah kepada tetangga, kepada saudara, itu kita juga nggak boleh menyalahkan. Ini hadis Bukhari ini ya, memang ada sarahnya di dalam Fathul Bari ya, ada sarahnya yang disarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Nah, ma'asyiral muslimin, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Urwah dari Saubah sendiri ini ya. Jadi Urwah itu meriwayatkan dari Saubah, yaitu jariyah atau budak Abu Lahab. Anna Saubata basyaro Abi Lahabin biwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqaha fakana yura ba'da mautihi finnari ya. Sesungguhnya Saubah itu memberikan berita gembira kepada Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya, maka Saubah sebagai budaknya dimerdekakan. Nah, kemudian fakana yura ba'da mautihi, kemudian setelah kematian Abu Lahab, ada saudaranya yang melihat dalam mimpi bahwa dia itu di neraka, finnar. Fayukhaffifu anhu kulla yaumi isnain, maka setiap hari Isnin Abu Lahab itu diringankan siksanya ya, diringankan siksanya dengan apa? Oleh Allah itu jari jemari Abu Lahab itu dikeluarkan air, bisa minum dari air yang keluar dari jari jemarinya ya. Ini keterangan di dalam hadis ya. Kemudian ada juga di dalam hadis lain, ruya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naumi bi syarri halin ya. Ini hampir sama dengan yang di atas ya. Ru'ah ya. Ru'ya Abu ya. Ru'ah ya, ru'ah itu dilihat ya. Abu Lahab setelah kematian dia, yaitu dengan keadaan yang paling pedih, menyedihkan. Faqilalahu malaqo, itu maka dikatakan kepadanya, apa yang kamu alami? Qala lam alqa ba'dakum khairan, saya ini tidak menjumpai kebaikan sedikit pun sesudah kamu. Itu kata Abu Lahab. Ghairu anni suqitu fi hadhihi min hadhihi bi utaqati Saubata, kecuali saya itu diberikan satu kelebihan, minum air fi hadhihi wa hadhihi, artinya dari antara ibu jari dan jari tengah itu diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena memerdekakan Suwaibah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini masyaallah muslimin, kalau kita lihat alasan hadis ini, maka mereka punya dasar untuk memperingati kelahiran Rasul atas dasar kegembiraan karena lahirnya rahmatan lil alamin, karena lahirnya seorang yang memang diutus oleh Allah di dunia. Itu seakan-akan juga nggak ada apa-apa ya. Untuk peringatan ini nggak ada apa-apa. Dan di sini akan memberikan kejelasan bagi kita yang selama ini kita menganggap bahwa amal perbuatan orang yang kafir itu nggak diterima oleh Allah, itu juga harus salah kalau didasarkan kepada hadis ini. Karena apa? Ternyata Abu Lahab yang masih kafir itu oleh Allah masih diberikan nikmat, tapi itu tidak bisa melepaskan mereka daripada neraka. Mohon maaf ya, tidak bisa melepaskan mereka daripada neraka. Bahkan di dalam hadis lain, ketika Nabi Muhammad ditanya, ini tentang tentang Abu Thalib ini ya, Ibnu Abbas yang tanya, pamannya sendiri, ya Rasul, apakah kamu tidak bermanfaat bagi Abu Thalib yang dulu itu memelihara kamu dan dia melindungi kamu? Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ami, sesungguhnya Abu Thalib itu berada di neraka yang paling dangkal. Kalau bukan karena saya, dia akan ada fidarkil asfali minan nar. Laula anni lakana fidarkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya,
dia akan berada di neraka yang paling bawah, di kerak neraka. Artinya apa? Abu Thalib biarpun mati dalam keadaan kafir, tapi oleh Allah diringankan siksanya. Jadi selama ini kita kan ya semuanya tidak diterima. Itu memang betul. Cuma yang tahu bahwa nanti di akhirat itu panasnya berapa derajat, tempatnya diletak yang paling mana, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa orang kafir itu kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah, tapi tidak bisa melepaskan mereka daripada api neraka, dan mereka tetap akan kekal dalam api neraka selagi kekafirannya itu masih ada, masih bercokol di hati mereka. Nah, artinya mati tidak dalam keadaan bertobat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa pendapat tentang hadis tersebut. Maka orang-orang yang membolehkan tentang diadakan Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu misalnya Imam As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti itu membolehkan diadakan peringatan Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang mengarang tafsir Al-Jalalain, ya. Kemudian beberapa ulama-ulama yang beraliran Syafi'i, bermadzhab Syafi'i itu membolehkan, termasuk yang memberi syarah tentang hadis Imam Bukhari yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga membolehkan untuk memperingati Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lantas ada beberapa golongan yang tidak membolehkan peringatan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai macam alasan. Yang pertama begini, di dalam satu hadis, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan agama kami dan tidak ada dalam urusan agama itu, maka itu tertolak. Ini hadis masyhur, ya, masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau melihat hal ini, bahwa di zaman Rasulullah sendiri nggak pernah memperingati, ya dia gembira dengan puasa itu katanya, ya, tapi nggak pernah sahabatnya ataupun saudaranya bahkan istrinya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang memang tidak memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua kalinya Rasulullah juga bersabda, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum yang sama dengan suatu kaum, maka kaum itu adalah sama dengan mereka, ya. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang sama melakukan perbuatan dengan suatu kaum, maka dia itu bagian daripada kaum itu. Yang ditakutkan Rasulullah itu kayak orang-orang Nasrani. Mereka itu yakin setiap kelahiran Isa mesti diperingati, setiap kelahiran Isa mesti diperingati. Maka kalau orang Islam menyamakan kelahiran Muhammad diperingati, itu akan sama dengan kaum Nasrani. Sehingga kata Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai perbuatan suatu kaum, maka dia itu bagian daripada kaum itu sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ditakutkan begini, ketika peringatan Maulid Rasul itu ada hal-hal yang memang bisa menyebabkan kesyirikan, ya, bisa menyebabkan kesyirikan. Di antaranya apa? Satu, mereka itu baca syair. Kadang-kadang isi syair itu menjadikan Rasul itu melebihi Allah, melebihi Tuhan. Ini bahkan tidak sedikit di antara mereka itu yang minta syafaat langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta syafaat langsung dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu syair
Ya syafi'a khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadi wal anam ya. Jadi yang disebut ini adalah ya syafi'a khalqi, wahai orang yang bisa memberi syafaat kepada kepada makhluknya. Dia menyebut Muhammad itu sebagai orang yang terbaik dan orang yang bisa memberikan petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Ini selalu dilantunkan dalam keadaan menangis. Saya tahu ya, kelompok-kelompok kayak ini saya tahu sebenarnya ya. Yang dikhawatirkan kayak itu. Bahkan yang biasa dilakukan di majelis-majelis biasa di Ba'an itu ya. Setelah mereka mengucapkan ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, engkaulah matahari, engkaulah bulan, engkaulah cahaya di atas cahaya. Mereka berdiri. Kalau kita yang ikut kadang-kadang kita juga berdiri ya. Saya dengan Mas Agus ini yang sering ikut ini. Ya, kadang-kadang kita juga berdiri. Tapi berdiri mereka itu ada tujuan, karena mereka yakin bahwa Ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang di depan mereka. Kalau di daerah timur, ya mungkin ya Pasuruan, Probolinggo sampai ke Madura sana ya, itu biasa ngopong kemenyan. Saya pernah ikut juga ya, ngopong kemenyan buat wangi-wangian untuk menghormat kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kepercayaan yang memang sudah tidak benar kayak itu. Kenapa nggak benar? Di dalam akhir daripada surah Al-Kahfi, kul innama ana basyarum mislukum, katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kamu. Kalau manusia biasa lahir, besar, tumbuh, dewasa, tua, mati. Karena ada rohnya, ketika mati jasadnya memang ada di kuburan. Itu sudah ditanam ya. Sedangkan rohnya itu kembali ke alam roh. Rohnya orang-orang mukmin itu akan bergelantungan di pohon-pohon surga. Sedangkan rohnya orang-orang kafir akan berada di jurang-jurang neraka. Itu ya. Jadi nggak mungkin kalau roh itu akan kembali kemudian menjumpai kita lagi. Ini kepercayaan ahli sunnah wal jamaah kayak ini ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dikhawatirkan ada unsur-unsur kesyirikan. Nah, kemudian yang dikhawatirkan lagi bahwa di dalam ibadah tersebut ini terkadang banyak mengandung unsur kemubadziran dan juga bercampur baurnya antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Mohon maaf, apa yang terjadi ketika seorang perempuan suaminya ada di rumah, perempuannya sudah ngelayap ikut baca sholawatan karena dengan alasan memperingati Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun itu akan dia kepung. Kemudian berjoget bersama, bernyanyi bersama di lapangan dalam keadaan ya terkadang di sana ada laki-laki yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim. Maka hukumnya kayak ini, apakah sholawatnya itu diterima atau dosanya yang semakin banyak? Apakah cintanya kepada Rasulullah dalam bentuk seperti itu? Ini yang sangat dikhawatirkan sekali. Nah, sehingga banyak yang mengatakan bahwa peringatan-peringatan Maulud yang penuh dengan kemubadziran dan penuh dengan mohon maaf bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dengan lagu-lagu yang kadang-kadang lagu itu diiringi oleh irama-irama yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang ini udah sholawatan kan dengan irama yang macam-macam. Inilah yang menyebabkan sumber-sumber kemudorotan daripada peringatan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama syalaf, ya, yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama yang sekarang juga muncul karena mengikuti ulama-ulama salaf. Nah, lantas bagaimana untuk kita? Ya, sebenarnya begini, Muhammadiyah itu lahir sebagai umatan wasaton, umat wasatiyah, umat pertengahan. Muhammadiyah tidak akan pernah menyalahkan siapa sebelum tahu dalilnya, dan tidak akan pernah membetulkan siapa sebelum tahu dalilnya. Karena apa? Muhammadiyah itu terlahir
dalam satu sifat yang disebut dengan purifikasi, yaitu ingin mensucikan agama ini. Apa yang dilakukan adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah melainkan untuk memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas Muhammadiyah adalah at-takhlisuddin, ya, indah Muhammadiyah ingin mensucikan. Selagi itu nggak ada ajaran daripada Al-Quran ataupun ajaran daripada As-Sunnah, Muhammadiyah tidak pernah melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia mau melakukan, labuddal amruddinu bidalilin wa nasin qati'ah, ya, harus ada dalil dan nas yang memang jelas, ya. Jadi harus ada dalil dan nas yang jelas kalau mau melaksanakan. Kalau nggak ada, ya sudah. Karena begini ma'asyiral muslimin, ya, saya sudah sampaikan bahwa ibadah itu memang ada dua. Ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Mahdhah itu ya ritual-ritual yang kita lakukan, yang memang sudah nggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau itu memang kita lakukan sepenuhnya, insya Allah pahalanya banyak. Kalau kita masih menambah-nambah, itu sudah ada keberatan bagi kita untuk melaksanakannya, dan pahalanya itu akan terkurangi. Karena apa? Bahkan kita disebut sebagai orang yang melakukan bid'ah. Harus ada dalil yang nas, ya, dalil yang jelas dan nas yang jelas, ya. Kalau tidak ada dalil yang jelas, tak pikir azan isya, ya. Kalau tidak ada dalil yang jelas, itu sudah disebut sebagai perbuatan bid'ah. Ini nggak bisa dipungkiri kalau di dalam Muhammadiyah, terutama dalam ibadah mahdhah, ya. Nah, bagaimana dengan Maulidur Rasul, bahkan hari-hari besar yang lain? Maka Muhammadiyah mengatakan begini, Maulidur Rasul itu adalah bukan sumber daripada ibadah mahdhah. Dia adalah sosial religi. Jadi sosial religi. Selagi apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak menyalahkan orang yang berkumpul, tidak menyalahkan orang yang melaksanakan tausiah atau pengajian, tidak menyalahkan orang yang sedekah. Asalkan peringatan itu tidak dijadikan sebagai ibadah mahdhah. Wah, iki lek wis ngene iki ya kudu, ya. Lek gak ngene iki enggak sah, koyo-koyo enggak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammadiyah tidak menetapkan waktunya, ya. Tidak harus pada hari Maulidur Rasul, besok boleh, besok lusa boleh. Sebagai dasar apa? Untuk imarah dakwah Islamiyah, untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Yang nggak boleh yang bagaimana? Ya saya sebutkan tadi, kalau di sana memuji Rasulullah itu berlebih-lebihan, bahkan melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah itu sebagai pensyafaat yang mutlak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan nangis-nangis menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan baca sholawat yang memang keras-keras, yang itu memang larangan di zaman Rasulullah, yang ditegur langsung oleh Allah, maupun larangan yang jelas di dalam berdoa. Itu nggak dilakukan oleh Muhammadiyah. Di sisi lain Muhammadiyah juga tidak melarang, ya, orang lain melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mereka juga punya dasar hukum tersendiri. Nih ma'asyiral muslimin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikatakan dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, peringatan Maulid tidak ada tuntunan khusus dalam Al-Quran, dalam agama, nggak ada tuntunan khusus. Maksudnya begini, kalau nggak ada tuntunan khusus, berarti kan bukan ibadah mahdhah, sosial religi. Kita bisa memperingati, kita bisa tidak memperingati. Kalau memperingati bisa dengan cara kita sendiri-sendiri, ya. Kalau memperingati, kalau nggak memperingati juga nggak apa-apa. Nah,
tidak harus dengan baca sholawat yang kayak itu, enggak ya, enggak apa-apa. Kalau memang kita nggak umur ini nggak apa-apa, karena tidak boleh kita masukkan ini dalam ibadah mahdhah. Oke, ini jadi himpunan putusan tarjih kayak itu ya. Namun demikian Muhammadiyah tetap tidak melarang orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau bisa momen-momen seperti itu dijadikan sebagai momen dakwah Islamiyah yang memang tidak ditentang di dalam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam. Nah, itu yang dimaksud. Jadi fleksibel Muhammadiyah itu ya. Jadi inilah yang disebut dengan umatan wasatiyatan. Jadi umat pertengahan, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Bagaimana bisa memberikan solusi dan tidak menimbulkan suatu problem ataupun masalah. Ya, kita banggalah. Saya terus terang ya, saya ini dengan istri saya itu sering saya ungkapkan ya, saya bangga menjadi orang Muhammad itu bangga. Istri saya pun juga sering mengatakan bangga, selamat awak iki mas, ya selamat terjauh daripada ajaran-ajaran yang memang banyak kesesatan. Bangga betul ya. Dalam hiruk pikuk negara kaya ini, kalau kita nilai bagaimana, apakah permasalahan ada di warga Muhammadiyah, kan nggak ada kan ya, hampir nggak ada lah ya, hampir nggak ada. Tapi ya pimpinan-pimpinan sebelah itu mohon maaf lah ya, udah tak karu-karuan lah masalahnya. Bahkan banyak di antara mereka yang menghujat pimpinannya sendiri. Ada lagu yang hancur kayak itu ya. Bahkan itu golongan mereka sendiri yang dikatakan hancur, naudzubillah min dzalik. Nah, masyaallah muslimin, nampaknya sudah dekat dengan Isya ini ya. Kalau ada yang perlu kita sharing sama-sama berkenaan dengan peringatan hari besar ataupun khususnya Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo kalau ada yang perlu kita sharingkan bersama-sama. Iya, monggo. Oke, monggo. Oke. Iki, Pak. Iki. Itu disuruh dulu membaca syahadat itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu telah diciptakan sebelum dunia itu diciptakan. Seperti itu. Saya mau menjelaskan. Terima kasih. Nabi Muhammad itu umat Islam kebanyakan kan kalau memperingati Nabi itu kan hari kelahirannya. Tapi kebanyakan para kiai-kiai itu kalau mereka itu memperingati justru wafatnya orang kiai. Kenapa bukan kelahiran daripada kiai itu sendiri? Iya, terima kasih. Mereka mau Nabi Muhammad mestinya kelahiran. Itu hanya kelahirannya ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang pertama, mungkin saya bisa memberikan rujukan kalau ingin jelas tentang yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad ya. Sehingga di surga itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan itu diketahui oleh seluruh malaikat waktu itu ya. Itu ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya. Di sana itu dibaca dengan jelas, dan kebanyakan hadis yang berkenaan dengan Nur Muhammad itu banyak diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Saya sebenarnya sudah pernah menerjemahkan kitab Daqaiqul Akhbar ini ya, dan punya terbit sekitar tahun 91 ya. Saya jumpa yang terakhir kitab yang saya terjemahkan itu ada di toko buku di depan SMP Muhammadiyah, itu yang terakhir. Nah, sekarang yang masih punya buku itu barangkali Bapak Selamat BKKBN, teman jenengan ya, Pak Haji Selamat itu yang masih punya buku itu ya. Oke, saya punya itu, hari sudah saya berikan teman. Memang betul ya, memang Nur Muhammad itu
diciptakan pertama kali, tapi bukan bentuk tubuhnya. Kalau bentuk tubuhnya ya diceritakan kayak Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau tidak karena Muhammad maka tidak kami ciptakan dunia ini. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada. Kalau lebih dalamnya di dalam kitab Taqul Akhbar ya. Dan kita cuma perlu yakin aja, karena itu masuk hal-hal yang sifatnya mutasyabihat kan ya. Cuma perlu yakin saja. Itu hal yang sifatnya mutasyabihat. Nah, la ya'lamu, tidak akan mengetahui kebenaran yang hakiki daripada mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kalinya ini orang banyak memperingati kelahiran Rasul. Tapi kenapa yang diperingati oleh ulama-ulama sekarang kok kematian para ulama? Sebenarnya mereka itu juga banyak memperingati kelahiran dia, bahkan sejarah dia, sejarah para ulama. Sehingga di antara mereka itu ada satu jamaah setiap minggu sekali biasanya atau sebulan sekali ada manakiban. Ya. Mangkobah, baca mangkobah, baca manakib. Cuma sayang yang dibaca itu cuma berkenaan dengan mangkobah ataupun biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan ulama-ulama yang lain. Padahal ulama selain daripada Syekh Abdul Qadir Jailani cukup banyak sebenarnya ya, cukup banyak. Jadi kita yang sudah tahu kayak itu nggak usahlah peringatan-peringatan itu kita peringati kelahirnya ulama, matinya ulama. Bahkan mohon maaf, saya sering ya saudara sendiri itu ketika baca Fatihah semuanya difatihai, bapaknya sendiri enggak, emaknya sendiri enggak. Ini keluarga saya sendiri ya. Oke, ini kan juga hal yang ironis ya. Semua difatihai, tapi enggak menyangkut bapak dia, enggak menyangkut ibu dia yang mati. Jadi kan mestinya juga pernah dengar kayak itu kan ya. Difatihai semuanya, mulai awal sampai akhir. Emak dia tidak, bapak dia tidak. Nah, ini sudah satu kejanggalan di dalam satu ibadah ya. Ya mungkin itu aja sementara ya. Nanti coba ada kitab namanya Taqul Akhbar ya, cari terjemahan kalau ada ya. Oke, ngatur mawon. Ada lain? Ada lain? Enggak ada ya? Oke. Marilah ma'asyiral muslimin, kita mohon perlindungan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar bersama-sama, kalau ada salah kekurangannya senantiasa diampunkan oleh Allah, dan kita semuanya senantiasa diberikan petunjuk, dimudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.